Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Nusantara edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam perbincangan penting dan menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, meski pemilihan Presiden 2029 masih beberapa tahun lagi, dinamika politik nasional mulai menunjukkan arah. Sejumlah survei menunjukkan beberapa nama yang diprediksi akan menjadi penantang potensial Prabowo Subianto. Pertanyaannya, apakah peta ini akan bertahan hingga 2029 atau justru akan berubah seiring dinamika politik dan kinerja para tokoh? Dan siapa sosok yang akan jadi saingan berat Prabowo? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Firdaus Muhammad selaku pengamat komunikasi politik sekaligus akademisi UIN Alauddin Makassar. Prof, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Baik. Luar biasa, Prof. Kita akan berbincang mengenai bagaimana kemudian arah politik terutama untuk pemilu di tahun 2029. Tapi kalau Anda lihat Pilpres 2029 memang masih jauh ya, Prof, ya. Tapi kalau untuk saat ini, mengapa survei Capres itu sudah mulai banyak berseliweran di mana-mana, Prof? Ya, saya kira survei itu penting untuk membaca, merekam perkembangan-perkembangan politik. Jadi kalau survei itu tidak berbicara pada rentang waktu, misalnya Pilpres 2029 lalu kemudian survei di 2026, itu untuk membaca pergerakan pemerintah dan kecenderungan-kecenderungan politik. Nah, kalau misalnya pertanyaannya siapa yang kira-kira berpotensi menjadi rivalnya Prabowo di 2029, maka survei bekerja mendeteksi. Nah, justru dari survei yang terpublish menunjukkan bahwa Prabowo masih teratas. Nah, itu artinya ini menjadi rujukan pemerintah bahwa trust masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Gibran itu masih cukup baik. Gitu. Masih cukup tinggi ya, Prof, ya? Ya, itu berdasar dari survei. Jadi itulah pentingnya survei untuk membincang bahwa Prabowo masih sangat diterima oleh masyarakat Indonesia dan belum menunjukkan figur yang potensial untuk mengganti atau menjadi lawan politik. Menurut Anda alasan kenapa kemudian Prabowo Subianto masih menjadi yang tertinggi di antara survei-survei karena beliau adalah presiden saat ini atau program-programnya berhasil atau menurut Anda seperti apa? Ya, dua-duanya. Jadi Prabowo sebagai presiden itu pilihan masyarakat, yaitu. Jadi suara tertinggi, itu artinya masyarakat memilihnya. Nah, masyarakat yang sudah memilihnya, termasuk yang tidak memilih, itu akan memotret bagaimana kinerja dari Prabowo Gibran. Nah, ternyata dari survei menunjukkan bahwa masih tinggi persepsi masyarakat yang tadinya mendukung, bahkan termasuk mungkin yang tidak mendukung, itu kemudian mengapresiasi pemerintahan Prabowo. Nah, juga dari program. Salah satu yang menjadikan Prabowo itu terpilih adalah program. Dulu masih sangat populer makan siang gratis gitu. Nah, lalu sekarang mewujud menjadi MBG. Nah, program itu berjalan gitu. Nah, tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah prestasi-prestasi senantiasa dalam kritikan-kritikan. Jadi berimbang. Kerja pemerintah itu capaian-capaiannya juga ada kritikan-kritikan. Dan pemerintah tidak boleh menutup diri terhadap kritik atau anti kritik. Justru kritik itu sebagai rujukan untuk bisa memperbaiki. Jadi bahan evaluasi untuk bisa memperbaiki program. Misalnya soal MBG, soal program-program yang strategis. Sekarang ada koperasi Merah Putih, ada sekolah rakyat yang nyata dilihat oleh masyarakat bahwa memang ini janjinya lalu kemudian direalisasikan bahwa bagaimana kemudian persepsi masyarakat, yaitu akan dilihat nanti dari survei yang terus-menerus dilakukan.
Baik, jadi untuk saat ini dikatakan survei untuk untuk calon presiden di tahun 2029, surveinya menyatakan bahwa Prabowo Subianto masih tinggi seperti itu ya, dan kita melihat nanti bagaimana kemudian apakah ini terpengaruh oleh program-programnya dan juga apakah kemudian India karena masih menjadi presiden seperti itu. Tapi Prof, bagaimana kemudian Anda lihat dari survei-survei siapa saja figur yang paling potensial untuk menandingi sosok Prabowo Subianto? Ya, dari survei tetap terbaca nama Anies Baswedan. Ada juga seperti Dedi di Jawa Barat, Kang Dedi dari Jawa Barat. Itu dianggap figur yang potensial. Lalu kemudian ini juga kan kecenderungan masyarakat kalau ada tokoh yang dianggap bagus, itu tiba-tiba pikirannya bisa jadi capres. Bahkan dulu di awal-awal Pak Purbaya itu dianggap, oh ini orang hebat ini. Bisa langsung pikirannya orang pilpres. Meskipun sekarang sudah tidak banyak dibicarakan, tetapi dua figur seperti Anies Baswedan, orang tetap memandang bahwa ini orang masih punya potensi untuk menghadang, untuk menjadi lawan dari Pak Prabowo. Samping ada Pak Kang Dedi tadi, lalu kemudian ada seperti Pak Syafri Samsudin, juga dari militer disebut-sebut. Dan saya kira masih ada figur-figur lain yang bisa saja nanti malah muncul di tengah perjalanan. Tetapi sejauh ini justru dari survei meyakinkan bahwa Pak Prabowo masih sangat dicintai, diminati oleh masyarakat tanpa mengabaikan kritikan-kritikan terhadap pola komunikasi politiknya, program-program kerjanya, kinerja kabinetnya, reshuffle-nya, dan MBG yang sudah 3 kali ganti kepala badan gitu. Nah, ini juga tetap menjadi kritikan-kritikan dari masyarakat. Kalau menurut Anda untuk Agus Harimukti dan Shirley Juanda juga masuk dalam survei atau seperti apa? Jadi orang-orang partai seperti Agus ya juga sangat dipertimbangkan karena jangan diabaikan dia sebagai tokoh muda yang sudah sangat populer. Dia mulai menapaki karir politiknya di DKI, dan DKI itu ya tetap gaungnya se-Indonesia, jadi dia sudah sangat populer dan sekarang masuk dalam pemerintahan. Nah, itu juga bisa menjadi figur yang dipertimbangkan. Nah, nanti formasinya, ini kalau belajar dari pengalaman kita selama ini, itu kalau sudah sipil, militer lagi, sudah militer, sipil lagi. Misalnya dari SBY. Ya, sebelum SBY itu kan Megawati, sipil, kemudian SBY militer. Dari SBY ke Jokowi, Jokowi sipil, ternyata dari sipil orang militer lagi gitu. Tapi ini bukan berarti nanti dari Prabowo lalu kemudian siapa lagi. Nah, selain itu juga kita berkaca bahwa SBY 2 periode, Jokowi 2 periode. Maka sekarang ini Prabowo tentu juga memikirkan bagaimana untuk 2 periode. Apakah kemudian Prabowo Subianto punya change yang lebih besar, Pak, untuk periode keduanya? Ya tentu. Tentu memperbaiki cara kerjanya, lalu kemudian menata kekuatan-kekuatan politik, siapa tokoh-tokoh yang terbaca survei sangat potensial, itu dirangkul, atau justru ada kekuatan-kekuatan politik secara konspiratif melemahkan kekuatannya supaya ini bisa 2 periode. Baik, lantas apa kemudian indikator nama-nama tadi muncul dalam survei sebagai calon presiden 2029? Namun kita jeda sejenak, Prof. Tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Zamannya sekarang perilaku korupsi ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan,
serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Profesor Firdaus Muhammad selaku pengamat komunikasi politik dan juga akademisi dari UIN Alauddin Makassar. Prof, tadi kita sudah ngobrol banyak mengenai bagaimana kemudian bursa calon presiden 2029. Kita boleh main game sedikit ya, Prof, ya? Ini Prof boleh menjawab mitos atau fakta dari pernyataan yang saya sampaikan. Survei hari ini belum tentu menentukan hasil presiden 2029. Ya, fakta. Popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas. Ya, fakta. Petahana umumnya memiliki keuntungan politik. Ya, fakta. Koalisi partai dapat mengubah peta persaingan. Ya, benar. Figur baru masih berpeluang muncul sebelum 2029. Bisa saja, ya. Baik, selanjutnya Prof, lakukan atau jangan. Menjadikan hasil survei sebagai satu-satunya dasar memilih. Oh, jangan. Mencermati rekam jejak setiap tokoh. Penting. Membandingkan program dan gagasan para calon. Ya, Mudah percaya pada survei yang sumbernya tidak jelas. jangan. Mengikuti perkembangan politik secara kritis. Betul. Nah, yang menarik tadi Prof, bahwa figur baru masih berpeluang muncul di tahun 2029. Kalau sekarang kan kita lihat yang muncul di survei ini adalah figur-figur politik yang familiar di masyarakat, terutama mungkin yang handal. Bisa kita katakan handal dalam bermain sosial media. Shirley Juanda, Kang Deddy Mulyadi. Menurut Anda, figur sosok baru yang muncul ini kira-kira apakah handal juga bermain di sosial media atau seperti apa menurut Anda? Iya, itu hanya menaikkan dari segi popularitas. Dia dianggap sangat populer, cara kepemimpinannya yang kemudian dapat respon positif dari masyarakat. Tetapi kan itu tidak bisa mengandalkan itu saja. Jadi popularitas itu hanya salah satu bagian masyarakat bisa memilih seorang kandidat. Tetapi yang lebih penting lagi itu adalah kendaraan. Kendaraan itu ya partai, itu ya koalisi. Jadi kalau kita lihat sekarang ini partai yang ada, itu secara umum berada dalam koalisi pemerintahan. Ada PDIP tetapi tidak terlalu kritis. Jadi tidak memainkan peran sebagai oposisi misalnya. Lalu kemudian partai-partai seperti Nasdem juga belum memiliki power untuk tetap misalnya menjual figur Anies Baswedan gitu dan lain sebagainya. Jadi figur-figur yang muncul sekarang ini itu belum terlalu kuat dari segi potensi elektabilitasnya untuk menjadi rival. Nah, bahkan di kemudian hari bisa saja ini tren ini kan masih kurang lebih 3 tahun, itu tentu 2 tahun ke depan itu akan kita lihat siapa figur yang justru bertahan dengan popularitasnya seperti Kang Deddy, apakah tetap bisa bertahan popularitasnya seperti itu atau ada titik jenuh Dari masyarakat orang ya, Prof? melihat ya Kang Deddy ya sebegitu-begitu saja, memang banyak perubahan dilakukan tetapi tidak terlalu kuat untuk melawan seorang Prabowo. Justru menjadi pertanyaan itu adalah apakah Gibran itu tetap menjadi 02-nya atau justru menjadi rival itu bisa saja juga menjadi pertanyaan. Kalau serius. Anda lihat koalisi partai pro pemerintah saat ini apakah kemudian masih kuat atau bisa saja retak nanti menuju ke pemilu 2029? Ya setahun 2 tahun ini kelihatannya masih solid. Belum ada tanda-tanda untuk partai ini untuk membangun koalisi-koalisi yang kemudian menjadi rival pemerintah. Karena ini masih periode pertama itu. Jadi kans Prabowo itu masih sangat tinggi. Kecuali kalau terjadi hal-hal tertentu, misalnya ada kebijakannya yang kemudian tidak bisa diterima masyarakat lalu kemudian menjadi gerakan masif yang misalnya ganti presiden atau apa gitu di menjelang Pilpres, itu bisa menjadi ancaman.
Tapi sejauh perjalanannya masih seperti hari ini dengan kritikan-kritikan yang ada, saya kira masih bisa dihadapi oleh Prabowo. Kalau kita berbicara mengenai sosok Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini Gibran Rakabuming, apakah sosok politik dari Gibran Rakabuming ini cukup kuat untuk kemudian melawan Prabowo Subianto di Pilpres mendatang? Kita melihat posisi Wapres selain Pak JK ketika mendampingi SBY periode pertama itu, kita melihat peran Wapres itu selalu sangat terbatas atau mungkin juga dibatasi secara politik. Kita lihat misalnya ketika Pak Budiono itu juga tidak terlalu ekspansif. Dia tetap menjadi wakil presiden, wakilnya presiden gitu. Tidak ada manuver-manuver lain. Lalu kemudian ada Pak JK itu sudah berbeda ketika mendampingi Jokowi dengan ketika mendampingi SBY. Lalu kemudian ya sekarang ini Kiai Ma'ruf Amin juga begitu. Sekarang Gibran juga begitu. Tidak terlalu gerakan-gerakan Wapres itu terbaca sebagai ancaman terhadap 01. Belum terbaca gerakan seperti itu ya, Prof. Kalau kita melihat sosok-sosok di Pilpres mendatang kemarin, contohnya ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada kemudian sosok-sosok ini, apakah kemudian kira-kira di tahun 2029 nanti akan muncul mungkin dengan nama-nama seperti AHY dan juga Gibran Rakabuming itu seperti apa? Itu bisa saja karena kecenderungan pemilih muda, pemilih pemula yang Gen Z itu tetap jumlahnya signifikan. Dan kita baca kemarin bahwa Gibran itu tetap memiliki pengaruh terhadap elektabilitas Prabowo sebagai representasi generasi muda. Nah, itu kan karakter Gen Z juga memiliki perilaku politik yang berbeda dengan orang tuanya gitu. Nah, ini sementara hak pilihnya, suaranya itu sama saja. Pemilih yang sudah fase orang tua dengan pemilih pemula, pemilih muda itu sama, hitungan one man one vote gitu. Nah, sosok seperti AHY itu juga berpotensi. Hanya saja ketika misalnya Prabowo mau mengambil AHY, problemnya adalah militer sama militer, Jawa dengan Jawa. Kalau Gibran itu adalah dia Jawa tetapi sipil, anak muda, dan bisa saja dia tetap membangun komunikasi politik yang intens dengan Prabowo. Dan sejauh ini kita baca belum terjadi keretakan-keretakan bahwa ruang geraknya Gibran itu sebagai Wapres bagi saya hal yang wajar sebagai Wapres. Justru tidak ada manuver-manuver yang justru kemudian dibaca sebagai manuver politik yang tidak selaras dengan presiden. Tapi kalau Anda lihat saat ini bagaimana hubungan antara presiden dan wakil presiden kita saat ini Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming? Tetap terjalin baik, kita lihat seperti itu. Karena simpulnya adalah antara Prabowo dengan Jokowi. Jadi orang kadang tidak melihat antara Prabowo Gibran, tapi orang melihatnya antara Prabowo dengan Jokowi. Selama hubungan Prabowo dengan Jokowi terjalin dengan baik, itu kemudian juga efeknya ke Gibran. Sempat viral kemarin ketika kemudian rapat dilakukan, kemudian kursi antara Prabowo dan juga Gibran ini dikatakan tidak setara. Menurut Anda seperti apa? Ya, itu juga memang menjadi perhatian publik. Dan inilah eranya sekarang yang harus dipahami oleh pemerintah, pejabat. Itu adalah ketika momen-momen seperti itu yang tadinya orang tidak berpikir jauh gitu, tiba-tiba ini menjadi sorotan. Dan memang itu sedikit mungkin ada pihak yang menganggap keliru karena harus bagaimanapun Gibran adalah wapres yang mestinya tidak setara gitu. Tapi saya kira itu lebih kepada keprotokoleran. Hal yang sama juga kita misalnya kalau konteks Sulsel itu ketika ada anggota DPR berbicara di paripurna, lalu kemudian juga ada gubernur dan wakil gubernur hanya kedapatan berbisik kemudian tertawa, itu langsung orang block up itu, lalu kemudian kesannya tidak memperhatikan omongan dari. Nah, ini juga harus diwaspadai oleh para pejabat bahwa itu ada menjadi perhatian dari masyarakat, hal-hal yang justru kadangkala
dianggap sepele gitu ya, sepele, Prof, ya? tetapi justru menjadi besar karena ini masuk di ruang publik. Dan bagaimana kemudian masyarakat punya interpretasi yang beragam terkait dengan hal tersebut kita ya, juga Prof, tidak bisa kendalikan interpretasi dari masyarakat. Oke, kita masih akan ngobrol banyak Prof terkait dengan bagaimana kemudian potensi Pilpres 2029, namun kita jeda sejenak, saudara tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Profesor Firdaus Muhammad selaku pengamat politik dan juga akademisi dari UIN Alauddin Makassar. Prof, kita masih akan bermain games, Prof, di segmen terakhir ini. Prof mungkin bisa menyambung kalimat yang saya sampaikan. Yang pertama, pemimpin Indonesia 2029 idealnya adalah sosok yang bisa menjalankan pemerintahan dengan baik gitu, yang dipercaya oleh masyarakat dan dia memang berkontribusi untuk masyarakat. Baik, elektabilitas dapat berubah ketika ada citra buruk yang menimpa seorang kandidat atau seorang tokoh gitu. Masyarakat akan lebih percaya kepada calon presiden yang merakyat, yang memiliki program-program yang menyentuh masyarakat. Partai politik akan diuntungkan jika dilihat dari konstelasi politik ya, ke partai politik itu diuntungkan ketika figur-figur yang memang berbasis dari partai lalu kemudian didukung oleh masyarakat. Baik, kualitas demokrasi akan semakin baik apabila pemerintah itu peduli pada masyarakat dan masyarakat juga punya perhatian terhadap pemerintah sehingga ada timbal balik gitu. Jangan pemerintah jalan sendiri, masyarakat juga punya kegiatan sendiri yang tidak merasa menjadi bagian dari negara ini dalam konteks demokrasi. Bagaimana kemudian sosok presiden ini, Prof, harus merakyat, harus membuat program-program yang menyentuh hati masyarakat, Prof, untuk kemudian bisa maju sebagai calon presiden di Pilpres 2029. Prof, kalau Anda lihat untuk saat ini, faktor yang paling berpengaruh terhadap pilihan pemilih, apakah kemudian kepemimpinannya atau citranya, dan bagaimana kita bisa membedakan kepemimpinannya ini sekedar citra atau betul-betul sebagai leadership yang baik, Prof? Silahkan. Yang paling tepat itu kalau untuk konteks pemimpin ya adalah yang mampu mencitrakan kepemimpinannya. Itu. Gabungan dari keduanya, Prof, ya? Jadi pencitraan itu adalah hal yang sangat penting. Jadi misalnya Anda bekerja, tetapi Anda tidak publish. Anda bekerja saja, lalu kemudian tidak mempublish. Orang mana tahu gitu. Nah, sebaliknya saya hanya lewat, lalu kemudian ada yang shoot, lalu kemudian saya share di media sosial saya. Yang kerja yang mana gitu, yang tercitrakan bekerja siapa gitu. Nah, jadi karena ini era media sosial, bahkan sekarang untuk pencitraan itu tidak cukup seperti yang kemarin-kemarin, bahwa orang muncul di media lebih dari cukup. Sekarang ini harus ditimpali lagi untuk bagaimana menjawab kritikan-kritikan dari masyarakat, dan itu yang paling berat. Karena masyarakat itu kecenderungannya adalah lebih banyak mengkritik, ya, menyalahkan malah gitu. Ketika misalnya gubernur membangun jalan 20 kilo udah dibagusin gitu, udah dikerja dengan bagus, tapi masih ada 2 kilo yang belum. Sementara ada 2 kilo itulah yang disut terus bahwa ini perbaiki. Padahal sudah ada yang diperbaiki, yang kemudian tidak terekspos.
yang masyarakat kritisi adalah yang 2 kilo itu yang belum dikerjakan. Nah itu misalnya. Nah pemerintah tidak boleh reaktif bahwa kalau misalnya masyarakat ketika mengkritisi lalu mengatakan, saya nggak peduli lagi, itu nggak usah diperhatikan. Nah, itu nggak boleh. Jadi masyarakat semakin diancam, justru semakin melawan sekarang. Jadi membangun citra di era media sosial di mana masyarakat punya akses untuk berbicara itu saya kira sangat berat. Beda dahulu. Kalau dulu itu seorang presiden, seorang menteri, seorang gubernur membangun citra politik di media, di iklan, di koran, di televisi, itu orang sudah menilai. Tapi begitu kita berjejaring satu dengan yang lain, yang kecenderungannya netizen itu adalah cenderung menyalahkan, lebih kritisnya lebih menyalahkan dibanding mengapresiasi, itu yang harus diwaspadai. Jadi misalnya ketika kita suatu pemerintahan sudah bisa mengungkap sebuah tindakan korupsi, ya, berarti kan saya berhasil ketika bisa menggagalkan ini aksi korupsi. Oh ini tertangkap koruptornya. Itu justru bisa jadi di masyarakat menilainya, wah ini di eranya pemimpin ini ada korupsi. Itu. Nah jadi kalau kita menganggap bahwa saya lebih berhasil karena saya bisa mengungkap koruptornya, dibanding pemerintahan saya tidak ada koruptor ditangkap. Jadi seakan-akan kalau seperti itu lebih berhasil yang tidak menangkap koruptor dibanding yang menangkap koruptor. Nah, padahal ketika bisa menggagalkan, bisa ada tokoh lalu kemudian ditangkap, lalu kemudian itu sebenarnya sebuah keberhasilan. Tetapi kita belajar dari masa SBY, ketika menterinya sekalipun, itu ketua partainya sekalipun, tetapi justru orang menganggap bahwa korupsi di era SBY itu merajalela. Padahal itu keberhasilan pemerintah untuk komitmennya memutus mata rantai korupsi, termasuk orang dekatnya, termasuk dari partainya. Baik, kita kembali ke Pilpres 2029. Kalau kita melihat kepemimpinan dari Prabowo Subianto saat ini, bisa dikatakan memang setiap kepemimpinan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, Prof. Kalau untuk di era Prabowo Subianto ini banyak sekali kritikan seperti tadi Anda katakan, bahwa netizen zaman sekarang memang kritis dalam hal bisa dikatakan menyalahkan dibandingkan apresiasi seperti itu ya. Contohnya saja kalau di Prabowo Subianto ada kasus MBG, kemudian BBM, ekonomi. Menurut Anda apakah kemudian hal-hal yang tersebar di media sosial ini terkait dengan kepemimpinan Prabowo akan menurunkan popularitas Prabowo ke depannya atau seperti apa? Dan langkah apa yang harus diambil Prabowo agar kemudian elektabilitasnya bisa tetap tinggi sampai Pilpres mendatang? Pertama harus konsisten, ya. Kedua harus peka, konsisten terhadap programnya. Jangan mudah terpengaruh ketika ini dianggap MBG misalnya terlalu banyak kecaman-kecaman lalu kemudian kita putuskan saja, berhentikan MBG itu. Tetapi itu harus menjadi prioritas. Justru situlah ujian kepemimpinan Prabowo sekarang. Lalu kemudian peka terhadap apa yang menjadi perhatian dari masyarakat. Jadi kalau misalnya masyarakat itu dianggap terlalu kritis soal ini, itu misalnya BBM lah gitu. Tetap harus prioritas soal BBM. Jangan kemudian membuat diksi-diksi yang mudah dikemas oleh masyarakat dengan cara-cara yang gaya dia sendiri gitu. Negara yang paling bahagia gitu, kemudian banyak meme atau video-video dari masyarakat yang dibuat sendiri. Jadi tetap harus peduli apa yang menjadi perhatian masyarakat. Dan saya kira sekarang pemerintah Prabowo itu harus lebih tenang misalnya ya. Jangan terlalu mudah terpengaruh dengan gonjang-ganjing dari masyarakat, tetapi juga jangan mengabaikan. Jadi pemerintah itu harus memiliki perhatian untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dan jangka panjang, Prof ya. Prof, masyarakat menanti Pilpres 2029. Apa kemudian yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat agar tidak salah memilih? Silahkan. Beri kesempatan kepada pemimpin sekarang untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Lalu kemudian masyarakat jangan terlalu abai terhadap persoalan politik, persoalan pembangunan, karena pemerintah hadir untuk masyarakat, untuk rakyat. Jadi rakyat juga harus memberi apresiasi perhatian terhadap pemerintah, terhadap apa yang sudah dijalankan,
Dan sebaliknya pemerintah juga tetap harus peka terhadap tuntutan dari masyarakat. Ya, sebaliknya masyarakat harus mengapresiasi hasil pembangunan dari pemerintah dan menawarkan konsep-konsep baru, hal-hal baru yang menjadi kebutuhannya supaya itu bisa menjadi perhatian pemerintah untuk diperbaiki. Jadi jangan kemudian pemerintah jalan sendiri, masyarakat jalan sendiri, tidak terkoneksi, tidak ada komunikasi. Baik. Ya, jadi pemerintahan kuat itu apabila didukung oleh masyarakat. Baik. Masyarakat terarah ketika pemimpinnya juga pro kepada rakyat. Baik, kita melihat bagaimana kemudian Pilpres 2029 masih menjadi misteri untuk kita semua, dan pastinya kita berharap semoga bisa lancar sampai kemudian waktunya Pilpres 2029 nanti. Terima kasih sekali lagi Prof. Firdaus Muhammad sudah bergabung bersama kita. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Nusantara edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.